Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama membaca surah Yasin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun ini merupakan sebuah momentum untuk melihat dua momen, dua kejadian. Yang pertama, kejadian tahun sebelumnya, hari sebelumnya, dan hari besok atau akan datang. Nah, kalaunya semalam ulun berkisah tentang istighfar dan taubat, itu merupakan bab yang berhubungan dengan masa lalu, masa yang sudah kita lewati. Apa yang kita lewati itu pasti tidak akan kembali. Nah, dalam syariat, apa yang sudah terlewat itu ada dua macam. Satu adalah muhasabah, introspeksi. Yang kedua, hasil dari muhasabah itu adalah taubat atau istighfar. Ketika kita melihat masa lalu, dalam bahasa Arab, masa lalu itu fi'il madhi yang sudah berlalu. Dalam melihat masa lalu, maka yang perlu kita ingat, yang perlu kita tekankan itu adalah istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ini tidak terkait tahun baru atau kada, kapanpun. Ketika kita melihat masa lalu, yang perlu diingat adalah istighfar, taubat. Apa yang sudah kita kerjakan, apa kesalahan yang sudah dilakukan, itu diingat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita sadari dan perlu kita pahami. Nah, ketika itu sudah selesai, ketika kita sudah muhasabatun nafs, sudah menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri kita tentang masa lalu, nah maka saatnya melihat masa akan datang, masa depan. Itu dengan apa? Itu dengan doa. Dengan doa. Kenapa dengan doa? Karena dengan doa itu merupakan tanda harapan kita tentang yang terjadi di masa akan datang dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan tahun kaena kawan nukar Fortuner 3 buting. Tahun kaena itu doa. Kabul ataupun kada, paling kada ada semangat. Tadi lu pas menyambat toko yang beratan bukan pian. Maksudnya apa? Doa itu ada harapan. Doa itu membuat motivasi kita lebih baik. Nah, kalau istighfar ini ibarat kalau lagu tuh nadanya slow, sando. Nah, kalau doa tuh nadanya lagi naik karena lagi semangat. Itu ketika kita melihat masa depan. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan. Minal ham wal hazan. Ham itu kesedihan, hazan sedih sama. Ham ini traumatik. Jadi ketika kita melakukan dosa masa lalu, itu harus sudah terselesaikan dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ma'ina'udzubika minal hammi tadi, traumanya tadi harus sudah selesai dah. Jangan diungkit, jangan diingat yang membawa sedih lagi. Kamunya kadingan sama sekali kada juga, Bang. Cuma maksudnya yang membawa sedih. Teranjah kucing, mati kucingnya. Mati lenyak pulang itu. Atau sedih benar. Maka kucingnya kucing Persia campur Anggora pulang. Kucingnya hakun behera walaupun kadang nak strup habang. Sayang benar kayak itu. Sedih walaupun kucingnya aja kayak itu.
Nah, itu HAM tadi. Berdoa kita, jadi taubat, istighfar supaya HAM tadi, traumatik apapun yang terjadi itu selesai, kada ingat lagi. Supaya Allah membuat kita lupa apa yang terjadi. Wal hazan. Nah, hazan itu sedih. Sedih. Maksudnya apa? Khawatir. Khawatir. Kalau pina tahun ini ya terbuli corona, nah itu ada kekhawatiran. Nah, dengan doa tadi itu merupakan pengharapan kita di tahun akan datang atau besok hari. Besok hari mudah-mudahan berjalan lebih baik, mudah-mudahan berjalan lancar. Itu doa tadi. Jadi doa itu adalah filter kita, saringan kita sebelum memasuki hari besok. Hati kita itu sudah siap untuk menghadapi besok dengan apa? Dengan doa. Kalaunya kita mengingat masa lalu itu senjatanya dengan taubat dan istighfar, senjata kita untuk masa akan datang itu adalah dengan doa. Dengan doa. Buan pian bisa hanya mendengar nah nih belum sambat nalah pemain bola ngarannya Cristiano Ronaldo. Nah, pasti tahu seberapa Anda. Hanya beritanya Cristiano Ronaldo pindah ke Arab Saudi main bola. Pindah Arab Saudi main bola. Kalau nya dalam rumus sepak bola sebujurannya itu mustahil terjadi. Dalam rumus sepak bola mustahil terjadi karena Liga Arab Saudi ini lain liga top dunia gitu. Tapi ternyata dalam rumus takdir itu bisa terjadi. Maksudnya apa? Kada tahu kita doa orang situ kayak apa. Ada yang mustahil terjadi bisa terjadi. Nah, dengan doa itu kita mengikiskan kekhawatiran. Dengan doa itu kita menancapkan harapan-harapan di masa akan datang. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan di masa-masa lalu hari ini Allah kabulkan, yang mana kita bisa ingat lagi. Mungkin dahulu ada doa, ya Allah mudahan dapat rumah ganal nyaman, hari ini terkabul. Ya Allah mudah-mudahan ulun ada bisi toko baju, hari ini terkabul. Ya Allah mudah-mudahan di rumah ulun kada ada lagi kucing behara sembarangan. Ada soalnya inovasi terbaru, sirup habang. Nah, jadi doa itu kalaunya dalam Al-Qur'an ini ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa makna dasarnya itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan ibadah. Otaknya ibadah itu adalah doa. Otaknya ibadah itu adalah doa. Jadi kayak ini misalnya lah, ada orang sembahyangnya pas-pasan. Maksud pas-pasan itu yang wajibnya aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Puasa bulan Ramadan aja. Belum puasa aja. Puasa 6 kadanya. Puasa hari Asyura ada, puasa Arafah ada. Pokoknya nang wajib aja. Zakatnya nang wajibnya aja. Yang wajibnya zakat fitrah. Zakat lain bang, kada sampai hitungannya. Tapi ada tapinya. Sidin ketujuh benar berdoa. Rancak benar berdoa. Itu kayak apa? Itu merupakan bagian daripada ibadah. Karena berdoa itu kita bagian dari ibadah. Makanya waktu malam perang Badar. Jadi perang Badar ini kita ilustrasikan lah. Nabi Muhammad dan para sahabat itu turun waktu perang Badar itu bukan untuk perang, itu gesan jaga-jaga aja. Makanya yang tulak ini orangnya kada banyak, sekitar 313 aja. Dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lawan 300, 1:3. Ini misalnya berhadapan lah, berganti tampar seikong lawan bertiga. Kita berganti tampar nah seikong seorang ya. Ini itu bertiga, ini seikong, kalah deh hitungannya. Makanya Nabi pas malam perang Badar ini berdoa lawas benar. Karena itu merupakan bagian ibadah. Kita berdoa, imah tuntung sembahyang berdoa 10 menit. 10 menit itu isinya ibadah aja tuh berarti. Doa macam-macam enak doa apakah?
Ya Allah, mudah-mudahan harga skincare murah. Doanya terserah aja, asal doa yang bagus saja atau asal yang bagus saja. 10 menit doa, isinya doa macam-macam, doa masalah dunia, doa masalah akhirat. Cuma jangan dunia, doa dunia aja, akhirat juga kan. Pokoknya misalnya 10 menit kita doa aja. Nah 10 menit itu ibadah sebenarnya isinya. Nabi Muhammad pas malam perang Badar itu berdoa semalaman berhimat. Dalam riwayat sampai kacak sidin kelihatan. Nabi himat benar sidin berdoa. Dan yang terjadi waktu malam perang Badar itu, kaum muslimin tidak ada rasa ketakutan dan gentar sedikit pun, kayak tenang tuh. Padahal isuk anak bakal hayan betimpasan, ada rasa ketakutan. Kita harus ngalih-ngalih. Nah malam akad nikah kayak kada karuan rasa, maksudnya padahal itu hal menyenangkan gitu. Nah kada karuan rasa padahal itu menyenangkan gitu, kada karuan rasa. Atau misalnya bagi yang kuliah, anak sidang skripsi, anak sidang tesis, kada karuan rasa juga gitu, kayak apa gitu. Ini kaum muslimin ini isuk hendak perang tuh lain berganti ketek kerja ada, ini berganti timpas. Bilanya tangan bisa pagat, kepala bisa pagat. Tapi malamnya kaum muslimin tuh guring, nyenyak benar, guring kayak isuk kayak kadeda apa-apa gitu. Salah satu ketenangan ini dengan doa tadi. Jadi doa itu beribadah. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita setiap keadaan ada doanya terus. Bangun guring kita sudah ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ulun hanyar tahu dasar hanyar tahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan doa bangun tidur. Sakanya kawa dipakai gasen doa lain. Yang tahu pun pian doa imbah majelis taklim. Kenapa jar? Karena sini pas majelis taklim guring. Untung majelis saya tahu. Kalinya ada yang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautin nusyur. Tanya dasar guring orangnya. Nah, itu diajarkan doa sudah. Diajarkan doa. Bangun guring doa. Bah tuh hendak ke kamar mandi, ke WC, doa pulang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ba keluar dari WC tadi, berdoa pulang. Padahal masih dalam rumah, keluar pulang. Isuk jar anakku hancur jar rumah setan nih. Kada WC lagi pian kajamban enggak belum kamu. Jadi lain itunya dihancur, doanya yang dilajariakan. WC, kamar mandi itu dasar sudah sunatullah, rumah setan dasar di situ sudah. Dasarnya kayak itu nah. Mau dihancur kemana ada lagi dasar di situ. Cuma kan kita diajarkan doanya, adabnya juga di dalam situ. Jangan bernyanyi misalnya, jangan bepandiran makruh, jangan mengaji dalam situ. Mbak Pangjar kayak apa? Kita dalam WC itu dalam hati jangan tuh zikirnya dalam hati. Lalu misalnya apa ngarannya nih? Hendak wudu membaca bismillah. Tuntung bodo membaca doa sesudah wudu pulang. Beceramen doa pulang. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan bentuk tubuhku, maka baguskanlah akhlakku. Karena dalam surah At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, ujar Allah, manusia ini sebaik-baik penciptaan. Doa ulang beceramin. Sembahyang isinya doa-doa aja, tuntung sembahyang. Hendak makan doa juga. Imbah kisah bahari, imbah bulik pengajian tengah malam, terlewati kuburan. Tautan bener dah. Pas tatamu hantu kadinget lagi baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Hantunya langsung buka. Ini jar hantu anak makan aku. Salah baca doa aja. Nah, sesudah makan baca doa. Jadi seberatan itu ada doanya. Doa itu lain sekedar
Kada kayak kita melajari kekanakan kayak ayo anak-anak doanya, kada saya itu maknanya itu dalam setiap doa itu ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan doa itu kita beribadah. Bayangkan lah kan ini aja nah ada orang yang anu jar sehari ini kok 5 kali nah belum beli WC tarus sakit beeraan. Itu pian 5 kali dalam sehari, misalnya 5 kali sehari. Kada usah. Amun sehari 5 kali itu kada terlalu banyak. 3 jam 5 kali dah belum boleh ke WC. Itu berarti bilanya membaca doa terus 5 kali dah membaca doa masuk WC. 5 kali membaca doa keluar WC. Nah, itu dah doa terus tuh berarti. Berjumlah cek masuk WC aja supaya banyak baca doa, kada usah. Cari yang lain dia maksudnya doa-doanya. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak doa yang kita panjatkan. WC, makan, kaina tulak bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'alallah. Kaina doa masuk pasarnya ulun ngalih bener nama. Soalnya pasarnya kita bawa ke rumah online. Kada ada lagi. Ini biar terakhir ke pasar Hanyar apabila hanya dia pagi tadi itu aja. Doa masuk pasar kan doa masuk pasar itu kayak terhindar dari kejahatan pasar atau masalahnya pasarnya ada di mana-mana ini dah. Nah, doa sama dengan ibadah. Semakin banyak doa yang kita panjatkan, berarti semakin banyak durasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada sekadar ibadah saja, di situ ada harapan kita. Kayak misalnya tadi doa anak makan, Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah bagi kami fima razaqtana, yang engkau berikan rezeki kepada kami, waqina adzabannar, dan jagalah kami daripada siksa api neraka. Rezeki itu barik lana, berkahilah rezeki kami. Rezeki itu bilanya berkah lawan kada sama. Makanya dia istilah duit panas. Tapi duit panas seolah-olah duit panas. Duit panas tuh kayak ini duitnya banyak, dapatnya nyaman, lakas habis. Duit panas. Salah satu yang makna negatif duit panas itu yang hasilnya kada baik. Misalnya bisnis diskotik tuh nyaman dapat duitnya, habisnya bisa nyaman juga. Duit panas. Duit yang berberkah itu rezeki yang berberkah tuh duit berberkah itu kayak terpakai kalau kita gesan kebaikan, kayak cukup banyak terpakai gesan kebaikan, kawa memberi kawa menukarakan macam-macam, kayak cukup. Allah mau barik lana fima razaqana, rezeki yang berkah. Jadi bukan ketika kita hendak makan momennya pas benar tuh. Nabi melajari kita hendak makan, doanya itu dibaca. Dapat rezeki bukan hanya sekedar dapat rezeki. Misalnya wadai, ini rezeki. Ini ada wadai, rezeki lah. Bukan hanya sekadar kawa dimakan, tapi ada keberkahan di situ. Keberkahan di situ apa? Misalnya makanannya berkah, asalnya lapar jadi kanyang. Amun kada berkah, makan 3 rangsang kada kanyang-kanyang juga. Kayak lapar terus. Atau sudah makan kayak rasa kada puas tuh masih. Itu keberkahan. Barik lana. Lalu pulang waqina adzabannar. Nah, jagalah dari api neraka, karena yang kita dapat atau yang hendak kita makan itu juga harus terbebas daripada neraka. Kenapa kan maksudnya ya kita makan harta yang kada halal. Jadi doa itu adalah doa untuk dapat keberkahan, doa untuk menjaga dari api neraka, supaya rezeki yang bujur-bujur kita dapat, yang kita makan itu memang berkah. Contoh lah misalnya ada maling ini ambil baju orang, mbah dicuntannya baju orang tadi, dipakainya penyembahyang malingnya. Nah, baju cuntanan tadi dipakai sembahyang, walaupun sembahyangnya syarat dan ketentuannya rukunnya sudah digawe seberataan, dasar wudu macam-macam.
Tapi karena itu adalah baju yang kada halal, baju haram, baju juntanan, sembahyangnya tadi dalam sisi fikih sah saja, gugurlah kau cuma sembahyang. Tapi itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya apa? As-shalatu mardudah. Sembahyangnya ditolak. Karena apa? Harta yang kada halal. Itu baju. Kalau makanan Bang, makanan yang kada halal masuk ke parut kayak apa itu? Nah, selain dosa itu jadi tumbuh daging di awak yang kada halal. Ini model kayak ini nah variabelnya. Bilanya orang tuh makan nang kada halal energi kan makanan tuh jadi energi Allah lah ya kuat itu kayak anak bobot maksiat aja kan anak bobot maksiat aja kan amun orang tuh nah gawiannya pokoknya yang kada halal macam-macam apa gawiannya yang haram katanya misalnya ini jadi kupu-kupu malam atau jadi ayam kampus nah kata saya bilang lah kupu malam tak ya ayam kampus tak ya masih tak kone ayam kampus tahu lah baru tahu jod lah gawiannya itu katanya jadi soalnya dasar cosplay kupu-kupu malam lah gawiannya itu hartanya haram dimakan atau dibaginya ke keluarganya itu kada halal. Nah kayaknya yang memakan tuh ya anak berbuat kemaksiatan kayak ke situ. Sebaliknya harta yang halal itu maulah nyaman beribadah kayak itu. Makanya waktu Imam Syafi'i radhiyallahu an sidin pas bermalam di rumah murid sidin Imam Ahmad bin Hambal. Pas bermalam di situ kanjar anak Imam Ahmad bin Hambal siapa gerang bajar Imam Syafi'i pian doakan tarus jadilah siapa aja nah alim kada orang biasa siapakah didoakan aja terus karena doa tuhnya kayak ceramin kita doakan kebulik ya Allah mudah-mudahan seberatan warga komplek anugerah rezekinya lancar di rekeningnya 20 koma berataan. Nah itu bulik. Nah Imam Ahmad bin Hambal itu alim kan. Imam Syafi'i alim tuh, tapi sini mendoakan. Jadi anak sini bingung kenapa abah ini doakan terus jar pas bemalam di rumah Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i ini pas ditawari makanan Imam Syafi'i ini membantas bertambah terus. Jadi anak nih tuan guru kan lain makan lebih himat benar. Malamnya Imam Ahmad bin Hambal ini beribadah bangun malam lah qiyamul lail. Imam Syafi'i ini pindah kayak guring aja. Jar anak sini tuan guru kan lainnya. Pindah kayak tuan aja pindah kayak istimewanya esoknya betakon abah jar. Imam Syafi'i ini kayak bergerang ulun lihat sidin makan pindah gancang, malam pindah guring aja. Asa terjangkal pian bang nah sembahyang pindah macam-macam. Kayak bergerang sidin nih. Lalu jar Imam Ahmad bin Hambal langsung aja nih kita coba takoni sidin nah kayak bergerang kisahnya wahai guruku kenapa anak ulun betakon kenapa pian ini jadi makan bihimat benar di rumah ulun. Nah jadi Imam Syafi'i kayak ini makanan ini maka adalah rezeki dari orang yang warak. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk ulama yang sangat warak menjaga benar orangnya pasti ini halal. Makanan halal jadi Imam Syafi'i obat. Makanan halal itu adalah obat satu. Lalu yang kedua pas ditakoni kenapa pian malam tuh jadi pindah kada beda. Nah jadi Imam Syafi'i malam tadi ulun kada guring bang. Pindah kayak kalap itu nah. Malam itu jadi sidin ulun aku kada guring tapi memikirkan hukum. Mengonsep hukum tuh nah. Sehingga banyak mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang itu terpakai gasan umat Islam seberataan. Mengonsep tuh pian kawala membayangkan lah bahan orang mengonsep itunya kan tapi kayak berdiam aja mengonsep tuh proses berpikir fisik kada kelihatan si tuh nah 3 bulan nah kada bayar arisan aja ibu itu 2 bulan atau hutang arisan lagi nah berpikir
Catatan kada berjalan mau. Mau sakit kepala mengirakan. Oh, sahanya kayak itu. Oh, kayak itu jar anak. Oh, kayak itulah sekalinya jadi obat. Nah, keberkahan dalam makanan itu hanya mempengaruhi. Makanan yang kada halal mau ulah doa kada kabul juga. Makanan kada halal itu mau ulah doa kada kabul. Kayak itu. Jadi misalnya doa kada kabul itu banyak kemungkinannya doanya yang masuk akal Jopang lah. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia jadi Australia, itu kan mustahil. Kayak apa jadi? Yang ya Allah mudah-mudahan naik haji ke Indonesia, nah itu kan mustahil juga. Ada mungkin. Ya Allah mudah-mudahan anak ulun isuk wisuda S1, ada mungkin anaknya hanya 4 tahun. Yang doa yang masuk akal. Bilanya doa pindah kada kabul, ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinannya dasar belum waktunya. Ada cocok nih. Ya Allah mudah-mudahan ulun jadi bos batik bos sasirangan sebanjaran. Ada mungkin kan instan perlu waktu. Ada mungkin Allah kabulkan dalam waktu sebulan. Ada mungkin lawas waktunya. Dalam dasar belum waktunya. Bisa juga dikabulkan tapi karena di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan ulun kawa tetamu Nabi Muhammad. Nah, ada kawa ini di akhirat berarti. Bisa juga doanya ini pengalih daripada bala bencana. Aturannya hari itu terpleset di tikungan karena ada oli nang tumpah. Tapi karena berdoa kada jadi gugur. Tapi karena doa tadi. Bisa jadi apa? Nah, bisa jadi ini kemungkinan yang sedih benar. Bisa jadi karena ada harta yang kada halal temakan, lalu doanya dasar kada dikabulakan. Itu. Jadi ketika kita melihat masakan datang, banyak-banyak aja berdoa. Doa apapun yang kita inginkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa itu sudah bagian dari ibadah. Berdoa sudah bagian dari ibadah, kabul ataupun kada, paling kada itu tanda kita bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang kayak ini, rezeki lancar, anak sehat, karir lancar, keuangan lancar, keluarga aman bertahan. Rasa kada perlu berdoa lagi bang, rasa nyaman deh hidup nih. Kada, tetap kita perlu doa. Doa apa? Doa supaya tetap dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lah misalnya asar tadi kalau sembahyang itu memang karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pian teguring kanawa jam 3 misalnya teguring, soalnya bangun jam 8 malam. 2 buting sembahyang terlewat, maghrib asar lawan maghrib. Karena kuyuhan misalnya sehari macam-macam ngasih tau kemari. Nah kawa hidayah itu minta kita hidayah. Berapa banyak orang yang dapat hidayah hilang. Bagus-bagus dah pak korodong, tapacol korodongnya. Bagus-bagus dah. Se-Indonesiaan melihat, alhamdulillah aja pak korodong. Kada lawas kada berapa hat, tapacol korodongnya. Itu hidayah Allah. Makanya kita selalu minta hidayah. Makanya salah satu doa itu apa? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, minta husnul khatimah supaya kita bisa istiqomah sepanjang hidup. Ya Allah mudah-mudahan kami istiqomah, yasinan kami istiqomah. Tahun 2003 lancar yasinannya. Istiqomah. Bayangkan misalnya yang hari ini liburan berarti orangnya kada kawa ada jadi. Ada yang liburan ke Jawa, ada yang liburan ke Papua Nugini, ada yang kadang orangnya jar lagi liburan ke situ kemari. Nah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling kali itu selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda. Nabi melajari Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami minta al-huda, petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf itu menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Wal ghina, dan kekayaan, kaya hati. Itu doa. Apapun, barang aja apakah?
Apakah kita melihat berdoa sedikit-sedikit berdoa karena memang itu memang disuruh kita melihat doakan yang baik. Nah, terakhir walaupun doa itu pasti dikabulkan, tapi ada waktu-waktu, ada kondisi-kondisi itu yang lebih mustajab dibanding yang lain. Waktu dulu. Waktu ini yang paling mustajab kalaunya harian itu adalah sepertiga malam ke subuh. Misalnya buhan pian lagi haid, maka pas itu pas terbangun terus tengah malam. Pas kada haid maka kada bangun-bangun, aneh bener. Maka alarm dah, bangun tuh kayak mati alarm aja. Haid najar, duh aja. Kayak aneh bener. Nah, itu kayak apa? Paling kada bangun tengah malam itu nah, paling kada bangun tengah malam berdoa. Paling kada itu dah. Tengah malam haid itu kada kau diapa-apai. Kalaunya junub, kau mandi wajib. Junub karena misalnya hubungan badan atau apa itu. Tapi bila nyahit kan kau dihajapi di ada kawa. Kayak apa? Pas bangun tengah malam maka bagus benar waktunya berdoa. Banyak doa macam-macam di list. Ya Allah, mudah-mudahan ibu ini rezeki sidin lancar. Mudahan ibu ini yang di blok D nomor ini anak sidin lulus kuliah. Semalam tuh ibu itu mendoakan apa ya Allah? Oh iya, ya Allah mudah-mudahan anak sidin kawa masuk kedokteran. Ya Allah mudahan anak ibu yang di blok anu tuh kawa lulus S1 nuklir supaya kau jadi menteri kesehatan. Kada tahu bener. Menteri kesehatan kita ahli nuklir. Kada tahu sekalinya lah. Itu doa di list berataan. Di list, ya Allah mudahan anak ulun yang pertama kayaknya jadi dokter. Anak ulun yang kedua ini jadi ronsennya. Anak ulun yang ketiga jadi penjaga ruang mayat di rumah sakit. Didoakan di list seberataan. Kabul atau kada, paling kada ketika tengah malam itu kita masuk kategori orang-orang yang mendoakan apa? Mendoakan siapapun. Itu waktu yang kalaunya mingguan itu hari Jumat. Nah, tuh doa. Kalau yang kondisi doa yang kabul itu adalah doa-doa orang yang terzolimi itu pasti kabul dah. Jadi bila nyabuhan pian lah dizolimi, doakan yang bagus. Jangan doakan yang ada baik. Dizolimi misalnya anak menagih hutang maka disarike, kayak anak berhutang pulang. Menagih taruh hutang aja. Maka semua kau badai kau udah debisi duit. Makanya kau berhutang kau disarike. Pokoknya dizolimi lah. Dizolimi itu macam-macam. Jangan doakan yang baik, doakan yang baik aja. Ya Allah, mudah-mudahan sidin di alam barzakh mendapatkan nikmatan, bebas siksa kubur. Tapi sidin alam barzakhnya isuk pang. Nah, doakan yang baik juga. Ada doakan yang baik ya kayak doakan yang baik. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan yang baik itu kembali kepada kita. Nah, termasuk doa yang mustajab ini adalah ad-du'a'u an zahril ghaib, doa yang tidak diketahui. Kita mendoakan keluarga, kawan, tapi yang ada tahu itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik. Ruginya jar ulun mendoakan, ya nyapa mendoakan ulun lah. Nah, ada itu. Jadi doa tuh kayak tebulik. Semakin banyak kita mendoakan orang, itu juga tebulik pada kita. Semakin bagus doa kita, semakin bagus juga kembali kepada kita. Doakan seberataan. Nabi Muhammad itu kepada para sahabat Nabi doakan. Anas bin Malik doanya rezeki lancar, umur panjang, besar bujur. Rezeki sidin lancar, umur sidin panjang. Lawan Muawiyah doanya lain. Lawan Abdullah bin Abbas doanya lain. Macam-macam doakan Nabi. Kita lawan orang sama kita doakan juga berataan. Bu, kayaknya doakan ulun lah jar supaya lancar dan mudahan bulan ini nah kau tolak umrah iya amin. Mudahan kau tolak umrah pian. Sekeluargaan lancar sehat doakan. Kita doakan seberataan. Karena doa an zahril ghaib ini salah satu doa yang dikabulkan, apalagi kita mendoakannya tengah malam. Jadi ketika tengah malam pas bangun itu jangan doa gasan sorangan aja, doa gasan seberataan. Ya Allah mudahan komplek lancar, kadeda bemaling, bebas dari tahi kucing juga.
Pokoknya doanya yang baik-baik keberatan. Mudah-mudahan kucing di sini memiliki otak. Didoakan seberatan gitu. Supaya baik seberatan. Nah, itu dari ulun, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.